Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini akibat bisa silaturahim di hadapan Bapak sekalian, meskipun saya masbuk, jadi baru datang jam 3 tadi dari kantor, maunya istirahat sebentar, ternyata adzan subuh baru bangun. Namanya juga manusia ya, alasan. Alhamdulillah masih sempat berjamaah di sini, atau mungkin tadi ditunggu juga ya. Yang jelas bahwa hari ini Allah memberikan kenikmatan yang banyak pada kita, lebih-lebih dari nikmat iman, Islam, dan kesempatan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah subuh kita dengan berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah pagi hari ini sholat subuh, kemudian dilanjutkan kajian man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya atau menuju satu majelis ilmu, maka baginya nanti di akhirat akan dimudahkan untuk masuk ke surga. Sudah tahu syaratnya masuk surga, Bapak? Oh belum, maka perlu kajiannya. Syaratnya masuk surga itu kan minimal 3. Jadi satu harus punya iman. Orang itu kalau punya iman pasti masuk surga. Persoalannya awal atau akhir itu. Kan nanti akan dihisab semuanya. Kalau meskipun iman tapi dia masih melakukan hal-hal yang dilarang, kan ada juga kan gitu ya. Orang beriman tapi ngerasani itu ada nggak sih? Nggak ada beda maksudnya gitu ya. Nah, kemudian yang lain masih dilarang oleh ajaran agama kita dilakukan. Nah, nanti kan mencicipi dulu neraka baru ke surga gitu. Yang kedua ada ridho Gusti Allah. Jadi kalau Allah ridho bisa kita, tapi kalau Allah nggak ridho ya nggak bisa. Karena ada kan orang yang beramal bagus, tapi dia hanya diridhoi oleh manusia karena ada riya, gitu ya. Nah yang ketiga ini, kira-kira jenengan siap nggak? Apa itu? Meninggal. Kalau belum meninggal nggak bisa masuk surga. Nah, baru bisa di taman surga. Ya, ngaji ini kan bagian dari taman surga. Karena orang ngaji itu yang dipikir cuma materi yang disampaikan.
mengisi pengajian. Punya utang aja juga nggak pernah dipikir. Nanti setelah habis ngaji baru ditagih yang utangi di depan masjid itu. Apalagi ngaji dapat tempat duduk rendengan. Wah, mesti duduknya pertama silo. Nanti setengah main mesti dos lonjor sebenarnya. Jadi itulah ya kondisi nyaman sekali. Jadi dan sekarang masjid-masjid kita sudah mulai banyak kajian, meskipun sekarang ada informasi bahwa korban naik lagi dan seterusnya. Semalam perjalanan dari Gontor ke sini itu baca-baca berita Jogja naik, mudah-mudahan dikuatkan kita semuanya imunnya ya, agar kita sehat insyaallah. Bapak sekalian, saya akan menyampaikan yang umum-umum saja ya. Ada satu ayat, penggalan ayat begini: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat apa itu? Al-Isra ayat berapa? Ayat 7 ya. Jadi kalau ada yang jawab benar tadi tak suruh ulang dulu ya, tapi karena baru separuh ya nanti pulangnya setelah main ya, setelah mainan. Nah, ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 7 ya, penggalan di situ artinya adalah jika kamu berbuat baik maka hasil perbuatan baik itu untukmu, tapi kalau kamu berbuat jahat maka hasil perbuatan jahat itu juga untukmu. Jadi apapun yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada kita. Nah, tinggal hidup katanya pilihan. Tinggal kita milih mau yang baik atau mau yang buruk. Maka timbul pertanyaan, dari mana datangnya perbuatan? Atau dari mana asal perbuatan itu timbul? Misalnya Bapak Ibu tadi dari rumah melakukan perjalanan dari rumah ke sini diawali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, menuju ke masjid, masuk masjid doa, terus sholat sunnah, terus sholat. Itu kan ada sesuatu yang menggerakkan di dalam diri kita, betul ya? Atau mungkin semalam sudah digerakkan itu, wah besok datang ke kajian akad bagus subuh, kemudian lanjut kajian akad pagi gitu. Nah, apa yang menggerakkan itu? Ternyata ada hadis Rasulullah SAW, Allah fa innal fil jasadi mudghatan fa idza saluhat salukal jasadu kulluhu fa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu inna fahiyal qalbu. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, kalau dia baik maka dia baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek maka jelek seluruh tubuh. Saya baca apa itu, dia itu adalah qalbu. Saya baca buku Imam Al-Ghazali yang berkaitan dengan qalbu, ternyata beliau mengatakan qalbu itu adalah sesuatu yang ada di dalam belakang rangka, tulang rangka di sebelah kiri ya. Maka saya tanya kepada ibu bapak sekalian, siapa yang pernah jatuh cinta? Enggak ada. Perlu dicurigai ibu bapak-bapak yang jadi suami jenengan ini berarti enggak cinta kalian jenengan, enggak pernah jatuh cinta. Pada saat dulu saya mau silaturahim ke calon mertua, bukan calon istri, calon mertua aja. Itu ada sesuatu yang deg-degan di dalam diri saya. Kira-kira yang deg-degan yang mana Pak?
sini, atau mana ya sini ya, sini. Ibu pernah juga merasakan begitu dulu? Pernah kan? Udah, itu sifat manusiawi. Oh, ketemu calon pasangannya, atau kita mendapatkan sesuatu itu ada deg-degan gitu di sini. Nah, di dalam kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan bahwa sebelum Allah mencipta jasad manusia, Allah mencipta dua makhluknya itu yang ditempatkan di dalam qalbu itu. Dua makhluk itu adalah satu namanya akal, yang kedua namanya nafsu di sini. Nah, dua ini suatu ketika sebelum itu ditanya oleh Allah dengan pertanyaan. Yang pertama adalah ya ayyuhan nafs man anta wa man ana. Nafsu, siapa dirimu dan siapa saya? Nafsu mengatakan ana wa anta anta. Saya dan engkau. Beda dengan akal. Kalau akal ditanya ya ayyuhal aqal man anta wa man ana. Akal, siapa dirimu dan siapa saya? Dia katakan anna abdul wa anta rabbul. Saya hamba-Nya Allah dan engkau Tuhanku. Maka akal ditempatkan di surga, kemudian nafsu ditempatkan di neraka karena ngeyeran itu tadi. Jadi orang yang ngeyeran itu biasanya nafsunya yang gede banget. Nah, ditaruh di neraka jahim 100 tahun ramai. Kemudian dipanggil lagi, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Dia masih menjawab sama. Ana wa anta. Maka akhirnya ditempatkan di neraka neraka lapar. Ya, kemudian 100 tahun dipanggil lagi, kemudian ditanya lagi, dia baru berkata anna abdul wa anta rabbun. Nah, penulis kitab itu tadi yang menjelaskan bahwa itulah salah satu alasan kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa. Bahkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad kan sudah diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah tinggal berapa hari waktu? 49 atau 48 terus pokoknya nanti 1 Ramadan ya kita puasa ya. Mesti kan 1 Ramadannya persoalannya untuk orang urusan. Nah, seperti itu nih ceritanya. Nah, jadi kalau begitu yang menggerakkan di dalam perbuatan kita itu ada di dalam qalbu. Pakai qaf ya, jangan pakai kaf. Karena kalau pakai kaf itu nanti padha karo sing mlayu karo melet-melet. Kalbu gitu. Wah, aku sakit kalbuku itu berarti sakit semelet-meletnya. Tahu semelet-melet sikile papat mlayu. Padahal juga ini kelindingan. Nah, itu gitu. Nah, maka dari situ perbuatan timbul dari akal plus nafsu. Jadi nafsu itu tidak boleh dimatikan. Karena kalau mati nanti kita jadi malaikat ya. Seperti malaikat. Nah, kemudian kalau akal dimatikan, nanti bisa jadi setan dan nafsu ini. Karena setan apalagi sampai jadi iblis itu. Karena itu ada 9 nama-nama iblis yang perlu kita kenali mungkin nanti lain kali. Salah satunya itu yang suka menggoda manusia dalam kehidupan rumah tangganya bertengkar terus. Jadi kan tahu jenis iblis ini.
ngerti ya, kenal gitu kan. Jenenge apa itu Pak? Iblis itu ada jalan dur, ada akwar, ada yang sering goda kita, keluarga yang sering bertengkar, itu namanya dasi. Lanang gitu Pak. Sing wedok jenenge dasimah. Nah itu, maka di dalam Islam diajari kalau kita mau masuk rumah itu harus membaca salam kan? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalau buka dulu nih, ya lihat ya, kita baca ya, jadi kan masuk rumah ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Itu kalau di dalam rumah ada orang. Kalau di rumah sendirian, salamnya apa? Ya, salamnya untuk diri sendiri seperti salam di tahiyat hingga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan? Itu insya Allah itu keluar semua itu jinnya. Tapi dia mungkin datang lagi karena teman main dengan celana jin, celananya yang pakai. Nah di dalam kitab apa tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Badani, itu beliau menafsirkan surat Al-Ikhlas ya. Dan memang ada hadisnya itu kan, satu ketika sahabat Nabi namanya Sahal yang hidupnya kekurangan menghadap Rasulullah, kemudian dikasih wejangan saat kamu masuk rumah maka bacalah salam, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas biasanya bulu. Jadi kalau orang Pantura sana itu nggak ngerti nama-nama surat itu, tapi dibaca di ayat yang pertama ya. Surat Qul Ahad namanya Qul. Kalau untuk bil falak kebetulan itu Al-Falaq. Inna a'tayna kal-kausar inna idza ja'a nasrullah idza ja'a. Jadi saya dulu kan ngintip dulu Pak. Jadi waktu kecil saya itu kan ngintip orang, teman-teman saya segitu dong ngaji itu. Karena saya dulu belum kenal Islam, karena situasi kondisi keluarga, karena ibu saya Cina Konghucu, bapak saya Jawa Katolik. Kira-kira saya apa? Konghuan. Jadi akhirnya masuk Islam wes gede. Tapi saya ngintip di rumah saya sebelah langgar. Jadi anak-anak kecil itu kalau sore habis maghrib juga mengaji kan. Ngaji turutan itu tidak seperti ngaji Iqra. Orang Pantura daerah Pati itu kalau ngaji itu kan medeni Pak. Ngejo bismillah itu sing diwajana kok. Ba'jer bi mateni sin bismim jermi gebuk lamil lam jabarlah hajerhi gebuk rohir. Iya ono mikir kok dipateni ora digebuk iki piye. Tapi setelah di Jogja itu belajar Iqra itu enggak pakai ya alif fathah, kemudian sukun, misalnya sukun apa, terus bukan sukun goreng, sukun apa, nah gitu. Nah, Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu cinta sim namanya. Nah, kalau akwar itu yang suka menggoda orang berkeluarga tapi masih suka istri yang lain gitu. Jadi suka selingkuh, itu akwar. Kalau yang suka bikin hoax itu namanya tibir. Jadi mengembuskan, mendorong orang untuk membuat isu yang enggak benar. Jadi banyak, ada 9 namanya bagus-bagus tapi jangan dipakai nama anak ya. Bagus Jalan Durwah, Bambang Jalan Durwah, itu lulusan mana ini? Lulusan iblis ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah dari akal nafsu kemudian diolah oleh otak, kemudian dirancang di situ, baru kemudian setiap hasil pikiran itu diwujudkan ada 2, satu dalam rancangan, yang kedua dalam perbuatan. Jadi dalam tadi
tadi akal, nafsu, pikiran ke otak, kemudian di perbuatan. Perbuatan yang dilakukan dengan terus-menerus jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus jadi karakter. Jadi kalau orang Jawa itu karakter, apa istilahnya? Watak ya, watak wantu. Kira-kira kalau ada orang punya wataknya hilang, itu bisa ditandani begitu. Bisa betul? Bisa. Caranya apa? Sentuh sampai di kolbunya tadi. Konon kalau teman-teman di psikologi itu ada cara ya. Orang katanya saat menjelang tidur itu kalau dibisiki dengan kalimat yang baik, maka di dalam Islam itu kan kalau mau tidur disuruh wudu dulu, kalau bisa sholat sunnah dulu, kemudian ada saya pernah baca surat Al-Ikhlas, kemudian baca sholawat, mendoakan semua orang Islam, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya pernah baca itu, cuma referensi yang saya baca ini tidak disebutkan ini hadisnya benar atau tidak, itu sahih atau tidak, karena di situ diceritakan konon ceritanya Rasulullah itu sebelum tidur itu selalu mengecup kening Fatimah gitu. Nah satu ketika Fatimah itu sudah di kamar dan Rasulullah lupa untuk melakukan itu, maka beliau Rasulullah masuk ke kamarnya Fatimah. Fatimah sudah terbaring, kemudian bangun, kemudian Rasul mengatakan, tetaplah tidur anakku, tapi jangan tidur sebelum melakukan 4 hal. Jangan tidur sebelum khatam Quran. Kan mau coba ini jangan kulu ini sampai selesai. Kemudian jangan tidur sebelum mendapat syafaat dari para nabi. Baca sholawat, sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kemudian jangan tidur sebelum mendapat ridho dari semua orang Islam. Doakan semua orang Islam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat di sini. Kemudian jangan tidur sebelum pergi umrah dan haji. Ucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Nah itu. Cuma kalau nanti malam dengan praktekan, besok jangan bergaya ya. Aku semalam wis umroh, jangan kayak gitu kan. Itu pahalanya yang sama. Seperti tadi kan baca qul huwallahu ahad itu kan pahalanya sama dengan orang khatam Quran, bukan berarti dengan aku mau coba telu kok sakam gitu. Nah, ya itu perlu kita cari juga. Saya sedang mencari itu belum ketemu. Ada 9 kitab itu belum ketemu. Berarti kalau ya tapi kalau dari sisi amalan tadi bahwa baca Al-Ikhlas, kemudian sholawat itu kan menjelang tidur kan bagus kan. Siapa tahu nanti dengan banyak sholawat bisa bermimpi ketemu Rasulullah kan. Dibaca sholawat yang banyak. Nah, kemudian jadi akal, nafsu, anti kebiasaan tadi ya, karakter. Maka saat mau tidur itu dibisiki yang baik sehingga nanti bisa menerima yang baik tadi. Nah, di sini loh kadang-kadang aku mikir-mikir kenapa Indonesia itu kok banyak koruptor gitu. Ya mungkin keliru dongeng lah. Simbah-simbah dulu itu kan seringkali dongengi anaknya saat mau tidur itu dengan dongeng Kancil Nolong Timun. Ya mungkin yang direkam itu nolong ini jadi gede-gede jadi koruptor kabeh. Nah maka sekarang dongengnya harus diubah. Didongengi Kancil Sodaqoh Timun. Insyaallah nanti. Nah maka Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam pikiran kita itu seperti magnet. Magnet itu memiliki sifat menarik apa saja sesuai dengan karakter magnet itu. Artinya pada saat orang itu selalu memikirkan sesuatu itu, maka insya Allah pada saatnya nanti akan terwujud.
Seperti gini deh, Bapak Ibu, dulu jenengan punya cita-cita apa gitu. Saya dulu punya cita-cita jadi guru. Lulus SMP, masuk SPG waktu itu masih ada. Tapi alhamdulillah gak diterima. Akhirnya malah saya masuk SPG yang lebih tinggi. Apa? Tengkarang Malang dulu. Ngikip. Jadi guru. Daftar, ini gue lagi tompo. Akhirnya malah jadi dosen. Podo gak dosen kayak guru itu? Nah, podo kan? Sampai jadi guru gede kan? Guru besar. Jadi apa yang selalu kita pikirkan, apalagi sering kita ucapkan gitu ya, itu insya Allah. Tapi dengan keyakinan, maka di sini ada 4 hal yang nanti akan saya sampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya ini. Karena jam 6 itu di tempat masjid saya, itu ada juga ada kajian rutin setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7. Ya, alhamdulillah jamaahnya sekitar 300-an orang lagi. Hari ini nanti Dr. Proto Susino. Itu kalau di tempat kami pengajiannya itu rutin. Akad pertama tentang fikih, akad kedua tentang kesehatan lansia, akad ketiga tentang tafsir hadis, akad keempat tafsir Quran, akad kelima kontemporer ini. Dan siapa yang slow. Nah, tapi tadi saya sudah pesan sama istri saya, nanti dibuka aja dulu, aku sih nutup. Kalau misalnya di sini nanti ada acara lainnya kan saya dikasih tahu nanti habis ceramah langsung ngeteh bareng. Nah, oke, kembali ke itu saya masjid itu baru saya bangun Pak, baru mau selesai itu. Itu masjidnya kubahnya tak bikin yang unik, kubahnya bentuknya belangkon. Udah halaman depan itu ada selasarnya, ya, ada halaman gitu. Itu atapnya lancip ke atas, itu seperti nasi tumpeng. Menaranya paling atas keris. Gono jamaah ngeyeran tak jiko kerisnya tak tusuk macam-macam. Nah itu saya bikin, tiba-tiba kampung saya Surakarsa, saya dari daerah teman siswa saya, ditetapkan sama pemerintah kota menjadi kampung budaya. Saya ingin dakwah lewat budaya ya, karena di pinggir Kali Jodi itu kan berencana akan jadi wisata Kali Jodi itu. Nah di sebelah masjid saya itu mau saya akan bangun museum yang kontennya itu perjalanan kerajaan Mataram Hindu ke Mataram Islam. Kalau saya jadikan perhatikan di masjid kuno, masjid Kauman Jogja itu depannya mesti ada sawo kecil, ya. Cilik-cilik mesti kurang ngerti, orang sing tua yang ngerti kok. Sawo kecil itu jadi pendahulu dulu itu nyebarkan Islam itu menggunakan simbol-simbol, cuma belum bisa jelaskan. Akhirnya orang menganggap tanaman sawo kecil, orang sawo manula sing gede-gede, una imame doa bacaane dijiko balang imam. Sawo kecil itu kira untuk bosok. Jadi nak Arab lebu masjid itu kudu sawo kecil. Dan masjid Demak itu ono gapura, sing tengen niku gambare manuk, sing kiwa gambare bulus. Kenapa kok manuk kali bulus? Kok boten tulisan Allah kali Muhammad? Manuk niku kromo Injil niku. Dereng Jawa nak kromo Injil manuk niku kukila. Wah, itu diambil dari kukila. Jadi ku jagalah ilah ucapan. Bulus nah Arab lebu masjid kudu kanthi alus. Maka pintunya dulu pendek-pendek cuma 1,5 meter. Terus teng togore pager niku dhuwure ana waluh. Bukan bunga tulip tapi waluh. Kenapa kok waluh? Wong Jawa dhisik lafate Allah niku angel. Waluh. Wong simbah-simbah dulu niku nak segar saking lenggah. Iku sing diwaos napa? Semelah.
dengan cara seperti itu dakwah dengan simbol-simbol itu. Ya termasuk juga saya dengan percaya ya orang, tapi itu cara. Nah bulan Saban mesti ono acara nyadran. Nyadran itu panganannya mesti telu. Siji ketan, loro apem, kemudian telu kolak. Ya. Al-insan mata'al kotok Indonesia. Menungso itu tempatnya kotokan, moko ketan. Minta afun apem kepada sang kholik kolak. Bukan budak adik mandor ya. Tapi memang aslinya bukan ibu. Orang percaya ya boleh orang referensinya gitu. Nah jadi kenapa Pak begitu ya? Jadi saya ingin gitu loh. Anak-anak kita itu sekarang itu sudah lupa dengan sejarah. Dan itu penting. Ya bagaimana kita tahu bahwa kita punya nabi kalau nggak pernah diceritakan bagaimana Rasulullah. Ya itu kan bicara tentang sejarah kan. Anak-anak saat ini Bu, kau nyanyi pada negeri tengah kelas. Insya Allah orang rampung Pak. Bolak balik pada negeri kami berjanji. Pada negeri kami berjanji. Pada negeri kami berjanji. Enggak begitu karena Pak. Yang diajarkan nyanyi itu enggak begitu sekarang. Lagu tentang TV ini kok lagu di partai saya sering muncul kok. Itu malah dinyanyikan orang kelas kok. Gitu kan? Nah, jadi itu perlu juga dari ya. Tapi itu hanya sekedar sarana ya untuk. Nah, jadi nonton kira-kira Pak. Rampung ini bangunan ini mungkin kapan-kapan jadikan tuan lawan sholat mereka betul dan ramai masjid itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata pikiran kita tadi seperti magnet akan menarik sesuatu yang sama karakternya, sehingga kalau jenengan menebarkan aura yang positif, yang datang adalah positif. Tapi kalau jenengan menebarkan sesuatu yang jelek, maka yang datang adalah jelek. Nah, apa yang menyebabkan itu? Yang pertama, kita harus punya namanya impian. Impian itu betul. Impian itu bayangan atau gambaran masa depan yang kita inginkan. Kalau dalam ilmu manajemen itu kayak apa sih? Visi ya, visi. Ya, misalnya ini kan kita masjidnya ini. Visi ini Pak Takmir apa tau? Nah misalnya ini kan bagian kegiatan untuk mendukung visi bagaimana masjidnya makmur, meskipun kajiannya setiap hari sebulan sekali, ya lumayan ya nggak apa-apa. Jadi sebulan sepindah, besok ganti seminggu sekali ya. Siapa bener orang luar saya ketawa. Orang rugi deh kawan, apa di makmur ke masjid itu, keluar menjauh gitu. Ya, ini alasan ya, karena pernah sakit saya, kemudian saya pensiun. Sembuh saya itu sering ke masjid. Masjidnya nggak tanggung-tanggung, masjid Nabawi kayak masjid Haram. Sebulan 2 kali, nggak jamaah. Itu jalannya Gusti Allah ya. Jadi saya punya penyakit satu sinusitis, asam lambung, kemudian hipertiroid yang nggak selesai-selesai itu hipertiroid. Dan dokter saya itu bilang kamu ini kurang jalan-jalan gitu kan. Tiba-tiba ada biro travel umroh itu datang ke saya, Ustaz mau bimbing umroh. Ya siap-siap gitu kan. Alhamdulillah saya disuruh bimbing umroh, awalnya itu akhir tahun, tiba-tiba tahun berikutnya 3 bulan sekali, tahun berikutnya nih alhamdulillah jamaah dosen kali keluar. Jadi kalau daftar itu saya minta dibimbing oleh Ustaz ini. Kalau niku mulai saking Mekah 3 dino makan meneh. Alhamdulillah kalau cek hipertiroid saya normal. Dan akhirnya kalau pensiun jadi dosen ngajarnya sekarang tinggal nunggu panggilan aja misalnya. Kalau diminta ngajar ya tak sempat-sempat kayak gitu. Nah saat ini aku menjadi marbot masjid dulu itu. Harusnya tadi pagi itu belum nyapu sikit, tapi karena keturunnya
kebablasan dulu nih, bangunkan istri, mau ke masjid enggak? Oh iya, saya ceramah orang Nembong Sari. Langsung 12 ini kok. Kalau WA kali Mas Anton, Mas saya sampai tentang, alhamdulillah sampai sini dengan rakaat kedua. Ibu telah tahu belum? Atau jenengan menunggu belum? Jadi impian, cita-cita, visi, asa kita itu yang nanti akan mengarahkan kita. Nah sayangnya menurut saya ada anak kita kalau ditanya waktu TK, ditanya cita-citamu apa dulu? Apa kira-kira? Jadi insinyur, jadi dokter. Engkau lulus SD ditanya cita-citanya apa? Pindah dulu Pak. Lulus SMP cita-citanya ganti menembak. Sampai lulus perguruan tinggi ramai cita-cita Pak. Mumet gitu. Tapi itu penting. Jadi cita-cita visi itu akan kita capai dalam jangka waktu tertentu. Karena pada saat kita punya seperti itu, ya ternyata temuan yang sudah ditemukan oleh ulama kita dulu luar biasa. Kalau misalnya tidak ada al-khawarizmi, kita pakai angka Romawi ya Pak ya Bu. Kalau al-khawarizmi kan temukan angka 0. Jadi angka 1 sampai 9 tambah angka 0. Dengan angka Arab 1 dan 0 kemudian kita punya seperti ini. Karena ini kan operasionalnya kan dari angka biner 0. Nah seperti itu. Maka ada seorang ahli akuntansi Amerika itu Hendrickson namanya, bahwa angka Arab itu memberikan kontribusi terbesar bagi perkembangan ilmu akuntansi. Coba bayangkan kalau mengakon kekayaan pakai angka Romawi Pak. Kekayaannya itu seperti kekayaannya Hartono 274 triliun. Tulisan nganggo angka Romawi biasanya. Itu kalau masuk buku besar Pak, itu terakhir apa capek deh. Tulisnya nganggo terus itu kan mesinnya kan MDL CL ya, kemudian M itu 1000 ya, D 500, L 100, kemudian apa? MD CL, MD CLX, MD CLX, seperti itulah kira-kira lupa saya. Nah itu, jadi itu luar biasa karena ada impian, termasuk juga pesawat terbang itu penemunya siapa itu? Wright bersaudara ya. Nah, itu kan dulu ada ungkapan bahwa yang bisa terbang itu hanya burung dan malaikat. Nah, sekarang orang terbang kemana-mana pakai pesawat terbang. Nah, dengan adanya impian, maka kemudian dibarengi dengan yang kedua, apa? Yakin. Nah, seringkali kita nggak yakin dengan apa yang kita panjatkan dalam doa. Maka orang kabul-kabul itu, jadi kan punya keinginan, maka harus dibarengi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Doanya itu pendek tapi terus menerus gitu. Jadi kadang-kadang gini loh Bu, frekuensi seseorang, intensitas seseorang dalam berdoa itu sangat berpengaruh terkait dengan kabulnya doa. Analogi ini tadi, kalau jenengan kagungan putra jalur duit terus saben tangi turu panti duit Pak terus kira-kira tigane betul. Orang duit kaya jadi diwenehi lagi, risih kalau itu. Nah Gusti Allah itu kan izin dong. Kalau awake dhewe njaluk kok tidak sampai dikasih, wong Dia itu maha kaya, maha pengasih, maha kaya kan gitu kan. Nah, jadi terus saja betul. Jadi dengan adanya yakin, nah keyakinan kita itu seperti walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya jadi akhirat. Jadi keyakinan kita itu sampai akhirat itu ada. Oh, jangan seperti yang dulu pernah ngomong, belum pernah kesana cerita. Dan ceritanya itu Al-Quran. Belum pun meyakini bahwa Al-Quran itu benar ada. Otak adik mantuk itu benar Pak. Jadi saya
itu Pak. Jadi Bapak Ibu dulu waktu membaca Quran itu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Kanan ke kiri toh. Gobloknya saya karena nggak kenal dari kecil. Kalau itu mau Quran itu dari kiri ke kanan Pak. Tapi hebatnya konstruksi Al-Quran yang kiri itu paling atas surat Al-Ikhlas. Saya tak goleki sampai akhir ayat itu nggak ketemu kata ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun, ono kafirune. Qul a'udzu birabbil falaq, ono falaqe. Qul a'udzu birabbin nas, ono nase. Inna a'tainakal kautsar, kautsar. Idza jaa nasrullah, anasr. Tapi kalau qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nanti sih ngomong ikhlas. Enggak ada. Ini kalau mau surat ini, kok jenenge ikhlas nih karena kota ikhlasnya. 5 tahun yang lalu baru ketemu loh Pak. Jenenge wong ikhlas itu memang orang usah disebut. Jadi nak jenengan amal, Mas aku sudah kok ya Mas ikhlas. Ikhlas yang mengikhlas itu gambaran itu dia berbuat luar biasa sakitnya, nggak pernah disebut Pak. Contohnya apa? Kelompok, kelompok itu teng dhuwur wit dipenek, sing menek medun, iku ora pernah digendong Pak. Tibake, mun tiba ngoten ku mulih dicengkiwin, sampai omah digludhuke, arep dijiko isine direkasake Pak, disumbat, dikeprok, dijubil, lah ngoten niku jenengan paruk, jenengan pas. Terus jenengan godhog hasil peresan niku. Diwene pisang dadi kolak-kolak ora pernah disebut kolak-kolak. Baru gula kelopor disebut Pak. Enak kan gula malah jadi masalah. Atau kok pabrik gula itu jadi matu kesmo jadi gula oke. Jadi keyakinan betul-betul kemudian diistiqomah. Istiqomah itu gambarannya ada. Sinten sing kagungan pitik. Pitik Jawa kagungan apa? Sing radio mesti sering makan ayam loh. Pitik Jawa niku Pak, sing babon. Jenengan perhatikan nang endok. Kenging nopo pitik babon niku nak bar endok mesti bunga-bunga. Coba sih bisa jawab apa artinya? Sing jawab bener entuk mulih. Ora cocok. Oh, ora cocok. Ora padha ngoten Pak. Ora padha bentuke karo sing ngetokke. Sing ngetokke di kepalan, di bulu, di sikil, sing ditokke bunder. Akhirnya dia tengok, lho kok beda? Nak jenengan ra percaya takon ono pitike sampeyan. Setelah dia istiqomah ngerami telure niku Pak. Bu, selama 21 hari netes nak babone niku sering ninggal ke petarangan kira-kira dadi mboten nak teng daerah kula jenenge Mlekeren. Atau mriki nopo? Wis pokoke motor niku lah ngoten yo. Mlekeren ora dadi koplak, iku mambu mboten nak dipecah. Mambu ning nak tenanan dadi pitik padha bentuke ning jenengan ora usah ribut warna. Mboke ireng kok anake putih, padahal mboke ora pernah selingkuh kali kuntul mboten ya. Pitike bentuke padha di kepala, di bulu, di sikil. Maka setelah netes boten putak-putak mboten ya Pak. Tegese napa niku? Bersyukur. Ora percaya sampean. Betapa berpikir kok. Niki kula nyederhanake konsep Pak. Jadi wong niku nak yakin istiqomah atas keyakinan itu pasti jadi Pak. Persoalannya yang kedua adalah kapan? Betul kan? Ini kan. Jadi tapi janjinya Gusti Allah akan terwujud, tinggal waktu saja kita sabar atau tidak.
Nah saat ibu hamil kan sabar, istiqomah, dirawat, yakin itu nanti kan jadi. Jenengan waktu iso dadi jujuan itu karena jenengan yakin ngapusi calon bojone jenengan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah syukur. Syukur niku nopo? Syukur niku cara pandang positif terhadap sesuatu yang sudah kita terima. Maka ada ayatnya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat itu. Aku penasaran ini sering kali kok khotib itu membaca apa ayat ini maksudnya apa ya? Ternyata ada cerita Pak Bu dari cerita Abdullah bin Muhammad. Ada seorang pengemis datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Ali itu berkata kepada putranya, "Nah, Hasan Hussein sini nak, datanglah ke ibumu. Bapak masih punya uang 6 dirham. Ambil uang 6 dirham itu berikan kepada pengemis. Bu, kira-kira nanti dengan nyimpan duit 6.000, terus bapak nyuwun dibenehke pengemis dengan arep ngendika apa Bu? Wah, pamong iki gaya duit kari 6.000 tuku beras ra cukup malah dibenehke pengemis semugi." Fatimah waktu itu ketika kita uang 6 dirham ini mau dipakai beli gantung. Akhirnya Hasan Hussein nggak berani minta lagi, kembalilah kepada bapaknya Imam Ali. Pak, ibu boten maringi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Iman seorang hamba belum benar-benar meyakini apa yang ada dalam genggaman Allah daripada apa yang berada dalam genggaman kedua tangannya. Katakan kepada ibumu, uang 6 dirham itu berikanlah kepada pengemis. Artinya kadang-kadang kayak diri itu enggak yakin tentang apa yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sing diyakini itu apa sing ono ngene dompete. Nah akhirnya Pak Hasan Hussein balik lagi ke ibunya, dikasih uang 6 dirham itu, terus diberikan ke pengemis pergi, selang beberapa saat datang seorang laki-laki bawa onta. Ontanya apa? Arab didol kali Ali bin Abi Thalib. Nah Pak, jenengan boten kagungan duit ditekani wong kono motor, kira-kira jenengan pernah didol kono apa? Mas orang ngecek orang Mas. Akhirnya Ali bin Abi Thalib gitu, tak beli ontamu tapi tak bayar besok. Dibeli ontanya, dibayar besok. Berapa kau jual? Dijual 140 dirham. Kredit Ali. Oh bayar besok kan kreditnya jadi nggak kan? Persoalan kreditnya dicicil, kalau mau ajar dibayar tempo nanti itu diceritakan bahwa dibayarnya besok. Nah kemudian setelah onta menjadi miliknya Ali, kan meskipun belum lunas kan sudah jadi miliknya kan? Kayak motornya ini kan? Motor tekanan ini kan loh Pak, gitu? Atau mobil tekanan kan belum lunas tau? Nek STK-nya jenis sudah. Jadinya pulau Pak, misalnya itu mobil pulau dari lunas misalnya gitu. Orang-orang ngaku ya apa-apa. Betul ngomong sama itu jujur mau motor kita nak kredit tuh. Orang beres yang muni dit betul. Tapi bodine itu ada tulisannya Supra peng 100 lawe. Supra itu diangsur peng 100 lawe gitu. Insyaallah kalau tahun ini betul-betul saya kredit ya, betul betul. Jadi akhirnya apa? Dibeli 140. Di bawah onta itu tiba-tiba datang seorang laki-laki, ditanya, "Pak, ontanya mau dijual? Ya, Anda mau beli apa? Boleh Pak, saya beli. Berapa?" "Saya beli 200 dirham Pak." Ini pembelinya ini seperti bapak-bapak kalau belanja. Beda dengan ibu-ibu kalau belanja. Kalau ibu-ibu juga, "Bu, ini pinten sih dodolan." Ibu-ibu nawar Pak, "Ini pinten Bu? 10.000, 2.000 itu." Nah, ibu-ibu beli kok.
mriki insyaallah. Betul-betul bedanya kan Pak. Itu kalau bapak ini kita 20.000 pun 11.000 mawon. Oh keren toh. Ning toko mah diseneni bojone. Nah, jadi bapak ini tadi membeli onta 200 dirham. Dibelinya 140, dijual 200. Untungnya beda. Dikasih untung 60. Ini kalau dikaitkan ayat itu manja bil hasanati falahu asru amsalihha wa manja bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat satu kebaikan maka balasannya 10 kali lipat. Barang siapa berbuat kejelekan bahasanya setimpal dari kejahatan yang dilakukan, dan Allah tidak menganiaya orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kemudian saya menafsirkan ini, bahwa syukur itu menambah nikmat. Artinya apa? Saya membagi syukur itu ada 3 tingkatan. Yang paling rendah itu lafaz alhamdulillah, karena hampir semua orang bisa dan yang menjalankan banyak. Tapi dia tingkatan kedua apa? Sujud syukur. Wong sing entuk nikmat sujud syukur itu sithik. Apa meneh? Yang ketiga, mengambil sebagian nikmat yang diterima diberikan kepada yang berhak menerima, itu sithik Pak. Analogi ini kan gitu. Gusti Allah dipake rahmat oke. Nak sing iso jalani sesuatu untuk dapat rahmat itu sedikit, maka jenengan bagiannya oke napa sithik. Ilmu matematika itu Pak. Kalau pembilang sama penyebut ya. Kalau pembilangnya gede, penyebutnya cilik, maka hasilnya iya. Tapi kalau pembilangnya cilik, penyebutnya gede, maka sapa sing tahajud, insyaallah luwih oke. Ganjarane tinimbangane sing ora tahajud ya. Mantap lah. Macam kita toret, mau ditoto terus digeret terus gitu. Dan itu ya. Kemudian yang selanjutnya terakhir yaitu pasrah. Pasrah itu tawakal. Faiza azamta wa tawakkal Allah. Ini puncak kepercayaan kita kepada Allah. Bahwa setelah kita, tapi sebetulnya nih, kalau saya memaknai tawakal itu ya dari awal sampai selesai. Saya tadi dari rumah ke sini itu sudah tawakal kepada Gusti Allah, karena sudah niat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah itu kan. Doanya. Saat sini ya Allah berikan saya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudahkan dalam penyampaian dan jadi kan ngaji ya kan dimudahkan untuk menerima ilmu kan gitu kan. Nanti sampai pulang ada tawakal ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat pencerahan karena lampunya masjid terang, jadi cerah kira-kira gitu kan, jadi Bapak Ibu sekalian, implikasi yang bisa kita dapatkan karena sudah jam 7 ya, kurang 1 jam 5 menit ya. Implikasinya adalah berpikir sesuatu sama dengan merencanakan sesuatu tersebut terjadi. Oleh karena itu, dengan harus imbangi dengan perbanyaklah tadi impian, tapi jangan mimpi loh ya. Impian dengan mimpi itu beda loh Pak. Kalau mimpi itu kudu turu dhisik. Kalau impian tidak usah tidur, tapi ada bayangan kira-kira ke depan apa. Katanya. Kemudian tadi yakin terhadap apa yang jenengan impikan, mensyukuri apa yang jenengan sekarang dapat, kemudian setelah itu pasrahkan kepada Gusti Allah. Syaratnya jenengan tinggalkan ngeluh. Alah, subuh lah, mata dia elek menang. Nah, ada subuh memang kudu sing elek. Nah, apik malah turune nyaman kan. Jadi ada subuh niku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira jadi nyaman. Ini ada subuh ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira di sini kan. Di sini ada di sopo.
dileki sing kerja. Kae kok pantes terus mulai meneh turu Pak. Itu jamaah mriko gitu coba. Jadi apa tadi? Tadi 4 itu ya, kunci magnet dalam diri kita, mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu kebaikan seperti yang diinginkan di dalam surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, mekaten yang saya kula aturaken dumateng Bapak Ibu ngapunten menawi wonten kekiranganipun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya agar kita selalu berbuat baik itu ya sering-seringlah melafalkan asma Allah, zikir. Yang paling nyaman komplit ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu terus apa. Kalau buat ternyata bisa sholawat, insya Allah nanti kita punya apa itu sesuatu yang positif terus. Nanti itu jadi dengan melakukan itu artinya apa? Pada saat jenengan melafalkan zikir itu, mudah-mudahan nanti jadi kebiasaan jenengan sampai bukan jenengan ya, kita termasuk saya, ya kan? Sampai menjelang ajal bisa melafalkan ngendikannya Rasulullah. Mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah. Siapa orangnya yang di akhir hidupnya bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah, maka dia halal masuk surga. Anak kesannya tadi kan ambil tuh la ilaha illallah karo meringis ngomong iso. La ilaha illallah. Saya kira coba jenengan ngeten baca tasbih. Istighfar, tapi kalau la ilaha illallah itu kan iso. Nah, caranya ben iso ngoten apa? Ya biasakan ngoten. Insyaallah nanti akan membentuk ngoten. Ini kalau terlepas dari benar tidaknya, sesuatu yang sering dibacain kalimat yang baik itu dia pasti akan baik. Yang ini kan Pak, emoto air yang dibacain doa ternyata partikel airnya tertata dengan bagus. Kemudian yang didengarkan ucapan yang jelek berantakan. Dan ada satu riset kapan itu disampaikan oleh dokter siapa itu dari IPB ya, penelitian anak SMA. Jadi dia itu menanam biji Pak. Biji yang dibacain ayat Al-Quran itu tumbuhnya bagus. Tapi yang didengarkan musik nonton itu pokoknya musik itu hasilnya nggak bagus Pak. Jadi sama juga seperti diri kita, kalau sering kita berzikir atas bacaan-bacaan yang baik tadi, insya Allah diri kita terjaga dari perbuatan yang jelek. Nah misalnya masa Arab nyuri kok ya astagfirullah operasi itu kan. Arab tukar sendal innalillah astagfirullah. Mereka jadi asih itu kan gitu. Nah, kata dia begini. Jadi dibiasakan berzikir dengan menyebut asma Allah yang paling gampang komplit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau misalnya mau diperbanyak lagi maca sholawat terus Allahumma sholli ala Muhammad terus ning ampun teng kamar mandi lho ya. Nah teng kamar mandi napa sing diwaca? Demeneng mawon atau jero ning arep mlebu niku lagi maca bacanya apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bu, Pak, seringkali kan kita itu menerjemahkan amal soleh itu kan sholat, puasa, zakat. Kamar mandi itu bisa jadi amal soleh kalau jenengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Betul.
masuk kamar mandi, doa dulu, baru kaki kiri. Tunaikan hajatnya, orang usah bawa HP no jero kamar mandi. Mudah mutus sing ora-ora. Terus metu kaki kanan, terus maca donga. Ghufranaka alhamdulillahilladzi ataba anil adzawa afani. Itu jadi amal soleh, Pak. Biar apa? Biar kita tidak wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nek ana sing ora rugi, sapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ngoten nggih. Ya kan berjam itu kurang saja. Ngoten nggih, insyaallah mungkin sanes wekdal menawi dipun kersake tapi diisi dapat diridhoi Gusti Allah. Kula tak sowan malih menunggu undangan Mas Anto ngoten wae. Kalau ora diundang enak mampir ten mriki salatan mriki ngoten nggih. Ngoten nggih Mas, mati.